Dan ini dia qualifying leaderboardnya, di mana nomor 1 adalah milik pembalap rookie yaitu Ryan Plangiten. Ya, dia seperti CSR Club Sport nih nanti di akhir. Ya, teammate battle. Oke. Nah, ini silahkan mau dulu apa dulu gue, Be? Oke, siap. Datang baru ada Ryan Plangiten di posisi lead dan juga Ryan Alif Diar di posisi chase sudah dilepas. Menuju outer pertama, kita lihat initiate yang sangat baik dari Ryan Plangiten. Kita lihat masih mencoba menempel Raihan menuju touch and go dan second outer. Dicoba dekati oleh Raihan tapi masih bisa dikontrol dengan sangat baik oleh Rian di depan. Tapi di sini benar-benar luar biasa chase yang dilakukan oleh Raihan, masih menempel side by side. Apakah ini sebuah pin to pin di season ketiga? Pembuka kali ini kita lihat masih ada sedikit koreksi yang dilakukan oleh Rian. Mencoba mengikuti semua gerakan. Wah, ini bisa dibilang Rian nggak bisa terlalu dominan ya di lead run-nya karena ditempel terus tadi oleh Raihan, dan kali ini sudah bertukar posisi. Raihan initiate. Tipis di garis tapi sayang sekali. That's a big zero for Raihan Alif karena 4 tires of the track. Sayang sekali Raihan, padahal sudah menunjukkan sebuah chase run yang bagus di run pertama, tapi harus dibuang sia-sia ketika masuk ke run kedua, di mana dia tadi inisiasi dan harus melebar keluar dari outer zone pertama, dan terlihat sangat jelas 4 ban ada di luar dari Raihan di run pertama, tapi kita sudah tahu pemenangnya adalah Ryan Plangiten. Dan ini dia. Saya lagi. Ya, kedua mobil berwarna oranye ini akan melawan satu sama lainnya dari tim yang sama. Kita lihat di sana berada di depan adalah Colin Lewi menggunakan Toyota GT86. Cukup wild start dari Colin. Kita lihat di sana apakah yang terjadi kepada dua drifter ini. Sayang sekali shallow angle, minim angle dari Muhammad Erlangga Arafanto. Tapi kita di sini mencoba untuk mendapatkan proximity yang ada, tapi sayang sekali cukup lemah dari Colin Lewi di sana. Apakah bisa dimanfaatkan oleh Erlangga Arafanto di clipping kali ini? Mimicking yang cukup baik dari Erlangga Arafanto, tidak terlalu ambisius, tapi sayang sekali membuka angle dengan sangat besar Colin Lewi. Terjadi sedikit sentuhan sayang di sana. Dan kita lihat di sini Colin Lewi dan Muhammad Erlangga Arafanto menyelesaikan dengan side by side sampai ke garis finish. Ya, tidak terlalu konsisten dari kedua drifter. Ya, betul. Gak masalah ini gimana nih, Be? Ya, masih ini kali, masih baru season ketiga baru mulai kan pemanasan. Dan sudah dilepaskan untuk mereka berdua kali ini. Erlangga Arafanto seperti ada sebuah sentuhan di sana setelah 3 cone initiation point dari chaser kepada leader. Terjadi crash kali ini di tempat dimana Raihan Alif melakukan kesalahan sendiri tadi di battle pertama. Ya, tapi yang harus kita lihat apakah ini kesalahan dari sang leader atau memang overshoot dari sang maksudnya sebuah sentuhan dari sang chaser, atau murni kesalahan dari leader. Tapi tadi seperti yang terlihat sedikit ada benturan sebelum memasuki clipping zone pertama. Hasil dari ketiga juri ini akan mempertunjukkan siapa yang punya kesalahan, dan itu adalah Erlangga Arafanto dan Colin Lewi. Kira ikut juga kompetisi drifting melalui perwakilannya yaitu Satria Bagaswara yang akan bertemu Muhammad Davin. Let's go, sudah dilepas keduanya menuju zona inisiasi dan juga outer pertama. Kita lihat Satria Bagaswara sangat bagus, tapi kita lihat agak sedikit maju seperti mobil ya di outer pertama, tapi masih dilanjutkan dengan sangat baik. Kemudian juga Muhammad Davin masih belum ada tanda-tanda dia kehilangan gapnya. Di sini agak sedikit memotong Muhammad Davin untuk bisa mendekat ke Satria Bagaswara. Angle yang sangat baik dipertunjukkan oleh Satria Bagaswara menuju outer terakhir, touch and go terakhir, dan juga ini dia outer zone terakhir. Davin catching up. Pendekatan yang cukup untuk Muhammad Davin. Sudah bertukar posisi. Kali ini Davin akan menjadi lead car dan sudah membuka angle sangat besar, tapi kesalahan sendiri kembali di run kedua. Sama persis kesalahannya seperti teammate-nya tadi.
di di match pertama. Oh, disusul tapi. Ya, mencoba kembali ke posisi ke posisi lead ya. Ya, tapi tentunya itu adalah Big Zero atau bisa bilang nol besar. Ya, kita melihat sebuah Ace Garage ini yang bernama Muhammad Davin, dan tentunya kemenangan akan datang kepada Satria Bagaswara yang lolos masuk ke babak top 8 battle. Banget malah bisa bersaing gitu ya, tapi sayang sekali harus seperti itu endingnya. Tapi kita lihat di sini ada Argi Putra dan Gugan Wiranto. Brian O'Connor lawan Toretto nih. Lawan RX-7. Sudah dilepaskan, di depan ada Argi Putra dengan Toyota Supra. Kita di sana swinging into the first clip zone. Sayang sekali angle tipis di awal clipping pertama dari Gugan Wiranto. Menuju clipping kedua, kita lihat di sini identik sekali dari kedua drifters ini. Mobil yang lebih kecil Mazda RX-7 bisa mendekatkan kepada mobil yang lebih besar, yaitu Toyota Supra. Cukup dekat kali ini dari Gugun Wiranto, dan pin dari Gugun Wiranto masih lanjutkan untuk dua clipping terakhir. Apakah yang terjadi pada Argi Putra dan Gugun Wiranto, dan kita lihat mendekatkan diri secara agresif tapi memberikan sedikit jarak Gugun Wiranto untuk men-chase mobil Argi. Dan uniknya dari dua mobil ini mempunyai karakteristik mobil yang sangat berbeda. Dan kita akan melihat lead dari Gugun Wiranto kali ini. Oke, aman untuk clipping pertama di run kedua battle keempat kelas Pro 2 ini, dan kita di sana Argi Putra with an aggressive chase. Sayang sekali memberikan sedikit jarak di exit turn clipping kedua. Kembali switching. Kita lihat, sangat dekat sekali Argi Putra walaupun dengan angle yang lebih tipis di entry clipping ketiga, melepas sedikit jarak kepada Gugan Wiranto. Kita lihat sini dua clipping terakhir, apakah yang terjadi pada kedua drifters ini, membuka angle dengan pasar, tapi sayang sekali sebuah kesalahan besar terjadi pada Gugan Wiranto. Argi Putra memanfaatkannya. Ketiga juri hari ini, Raira, Denny, Carlos, dan maju ke babak selanjutnya. Dia adalah Argi Putra. Oke, ini kita tunggu nih aksi Randy Hibrizi, karena kita tahu di IDS atau IDL ya. Itu feeder seriesnya IDDS. Oh. Ya, Randy Hibrizi dari Revlu dan Ilham Hardiansyah akan battle. Ya, sudah dilepas Randy Hibrizi on the lead, Ilham on the chase. Pembukaan angle yang sangat bagus dari Randy Hibrizi, mencoba berada di dalam zone, kemudian touch and go pertama. Masuk ke outer kedua, belum tipis dengan tembok, tapi kita lihat Ilham agak sedikit shallow untuk bisa mendekat ke Randy Hibrizi. Tapi sepertinya kehilangan momentum dan harus menabrak mobil dari Randy Hibrizi di outer ketiga. Kita lihat Randy masih belum goyah, masih sangat baik menuju outer terakhir. Tidak banyak masalah dari Randy Hibrizi. Oleh Randy Hibrizi, mungkin bisa dibilang round pertama advantage ada di Randy Hibrizi. Kali ini sudah bertukar posisi, Ilham harus bisa melakukan lead yang sepertinya dia menabrak ketika ingin melakukan inisiasi dan akhirnya harus tertahan mobilnya. Ya, kita harus lihat replay cepet-cepet nih kayaknya. Ini kayak kita harus ngeliat replay cepet-cepet nih. Soalnya bener-bener tadi ketika dia mau kayak dia mau ini ya, mau ngeflick ya, mau ngefan gitu. Cuman bagian belakangnya nabrak ke tembok, jadi akhirnya nggak bisa initiate dengan baik. Ya, dan tentunya kita harus melihat replay dan kembali terjadi ya di luar biasa. Dan tentunya kita tahu siapa yang lolos itu adalah Randy Hibrizi dari Revlu Drift Team dengan GT86 warna hijaunya itu. R semua. Radian Hanggar dari Brand Team dan Ryozaki Sumpeno dari tim Drive berantem kali ya. Brand Team. Kendarai oleh Ryozaki. Lead position berada di sebelah kiri, chase position sebelah kanan, dan sudah dilepaskan. Apa yang terjadi kepada dua drifters ini? Swinging into the first clip zone, Radian Hanggar cukup bagus sepertinya berada di tengah dari clipping pertama. Sayang sekali cukup lemah di clipping pertama dari Ryozaki, tapi kita mencoba untuk menyerang di clipping kedua, cukup dekat di jarak dari antara keduanya. Switching yang cukup sulit memang di track kali ini. Kita lihat di sana apakah bisa memperdekatkan dirinya. Shallow angle dari Ryozaki kembali untuk mendekatkan kembali, seperti agak kabur mobil dari Radian Hanggar. Clipping terakhir kita lihat mendekat secara setipis-tipis mungkin Ryozaki di clipping terakhir ini adalah sebuah dominasi oleh Ryozaki.
masih cukup tipis-tipis dari keduanya. Kali ini posisi sudah ditukar, Ryozaki yang akan berada di depan. Mari kita lihat di clipping pertama, akankah aman? Sepertinya cukup cepat berada di tengah-tengah line. Seperti apakah ada tire drop di sana? Cukup tipis, tidak terlihat oleh kamera. Sementara itu Radian Hangar cukup tertinggal dan cukup kesulitan di dua clipping pertama ini. Ryozaki sepertinya dengan nyaman dan aman memasuki switching zone dengan cukup jauh. Tapi kali ini kita lihat Radian Hangar sudah bisa mendekatkan mobilnya kepada mobil Ryozaki, walaupun tidak sedekat itu. Sementara itu angle yang dilakukan oleh kedua drifter ini masih bersamaan. Kita lihat di clipping terakhir, akankah Radian Hangar bisa mendekatkan mobilnya? Terlihat satu jarak mobil di sana. Ryozaki exclamating. Bisa dibilang itu kesalahan yang sangat-sangat besar dan tentunya betul sekali. Itu beda cerita lagi ya. Betul sekali. Ternyata mental yang diuji, bukan skill. Oke, kita sudah punya dua nama yang sudah Mari kita lihat dari kedua drifters ini. Di depan ada BMW E36 yang akan dikendarai oleh Alfie Pradima Sananda. Initiation zone sebelum initiation zone malah dari Alfie Pradima Sananda. Sementara itu Ataya Kenzie mencoba mendekati dengan baik. Kali ini lebih baik sepertinya. Dari sang chaser bisa mengikuti dengan baik, walaupun tidak terlalu cepat dari kedua drifters ini. Terlihat jarak yang cukup jauh di antara Ataya dan Alfie Pradima Sananda. Alfie Pradima Sananda lead cukup solid untuk saat ini dengan velg yang cukup mahal kayaknya tuh, Be. Di clipping terakhir sayang sekali Ataya Kenzie sebenarnya memiliki ya, dan posisinya akan ditukar. Kali ini Ataya Kenzie akan berada di depan dan Alfie Pradima Sananda akan mencoba mengejar run dari Ataya Kenzie. Kita lihat di sini. Swinging into the first cliff zone, Ataya Kenzie berada di line terluar, tapi sedikit sekali seperti ada minim angle di exit turn pertama, clipping pertama, dan tidak terlalu dalam di clipping kedua Ataya Kenzie. Sementara itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Alfie Pradima Sananda yang mendekat dengan sangat baik, proximity yang sangat dekat, walaupun kita lihat di sana angle tidak terlalu besar dari Alfie Pradima Sananda untuk mempertahankan proximity yang ada. Dua clipping terakhir kita lihat apakah akan terjadi sebuah serangan, tentunya ada dari Alfie Pradima Sananda menempel dekat lead run. Hari ini Raira Denny Carlos memilih Alfie Pradima Sananda dari Black Speed Racing Team. Sebuah battle ketat seperti yang dilakukan tadi. Oke, selanjutnya. Tapi masih ada teammate dari Ataya Kenzie yang mungkin akan membalas kekalahan. Enggak, maksudnya Kenzie-nya ini ya. Membalas kekalahan Kenzie. Gimana, Bas? Oke, sudah dimulai. Sudah dilepas. Kita lihat Aditya Dilaga di posisi lead. Sudah inisiasi. Sangat baik. Tapi kita lihat juga Samuel Dennis menempel dengan cukup ketat menuju outer kedua. Apakah akan setipis dengan tembok? Iya, di garis terluar di dalam ya. Sayang sekali tidak masuk sepertinya ke outer zone pertama. Aditya Dilaga terlihat jelas. Waduh, ada sebuah sentuhan sepertinya. Ada lagi sentuhan dari kedua drifter yang bertanding di ronde match terakhir babak top 16 ini. Dan walaupun lead yang bagus dari Aditya Dilaga, sayang sekali kecepatannya tidak terlalu cepat dan bisa dimanfaatkan oleh Samuel Dennis Sanando. Oke, sudah bertukar posisi kali ini Samuel Dennis yang akan menjadi lead car dan sudah membuka angle dengan sangat baik. Aditya Dilaga menempel dengan cukup ketat. Let's switching ke kiri. Tipis sekali dengan tembok dari Samuel Dennis menuju touch and go dan juga outer clip ketiga. Masih side by side, pin to pin. Aditya Dilaga nampaknya menunjukkan chase yang sangat baik kali ini. Kita lihat, sepertinya ditinggal ketika masuk ke outer terakhir. Dan kita lihat Samuel Dennis nampaknya tidak mengalami buffer. Betul, dan hasilnya yang akan maju ke babak selanjutnya adalah pemenang dari preseason ketiga, Samuel Dennis. Saya Mercedes sama Red Bull. Tadi bilangnya kan top 4 battle dari WMT. Ya, top 8 sebenarnya. Top 8. Saya agak lupa dikit. Digital Drift Series, sementara itu Ryan Plangiton datang dengan kemampuan yang cukup tinggi dan akan dilepaskan untuk kedua mobil ini. Dan kita lihat sana initiation yang baik dari Ryan Plangiton, tapi Colin Lewy sebuah insiden terjadi saat di touch and go zone. Pertanyaannya, apakah sang leader terlalu pelan ataukah Colin Lewy yang terlalu agresif mendekat di touch and go zone pertama?
Sepertinya kalau udah buka angle harusnya sih Chase yang ini ya, yang antisipasi untuk bisa menyamakan kecepatan mobil di depan ya. Karena tadi sudah membuka angle masing-masing, tapi seharusnya di situ tidak ada deceleration. Iya, mungkin seharusnya nggak ada deceleration. Harusnya tidak ada deceleration. Dan sudah dilepaskan untuk run kedua, kali ini Colin Lewy yang akan berada di depan. Subaru BRZ melawan Toyota Supra. Kita di sana agak jarak satu mobil dari Ryan kepada Colin Lewy. Lead yang cukup solid untuk Colin untuk saat ini. Kita lihat berada di tengah-tengah dari clipping kedua, cukup aman. Sementara itu Ryan Pelangitan bisa mengikuti dengan sangat baik sampai touch and go zone kedua, clipping ketiga, clipping zone ketiga sangat baik. Ada sebuah pin, tuh pin di sana dari Ryan Pelangitan kepada Colin Lewy. Colin Lewy membuka angle dengan besar sekali di sana agar bisa mendapatkan traksi di clipping terakhir dan bisa diikuti dengan baik tentunya dengan Ryan yang mempunyai angle yang lebih tipis. Sementara itu adalah battle yang telah terjadi di top 8 pertama. Hasilnya seperti kita sudah mendapatkannya dan hasilnya adalah Colin Lewy yang akan maju ke babak selanjutnya. Tim Gak Masalah Racing Esports mendapatkan satu spot di babak finals. Dia tadi overspeed bisa dibilang ya. Akhirnya dia menjaga untuk bisa berada atau masuk ke touch and go pertama agar tidak. Next, battle kedua di babak top 8. Ada Satria Bagaswara dari tim Javasim yang akan bertemu dengan Argi Putra. Ini salah satu privateer yang bisa dibilang punya skill yang luar biasa bagus. Tapi Satria Bagaswara juga bukan drifter yang kaleng-kaleng. Bersama tim Javasim tentunya ingin mencapai sebuah prestasi yang bagus juga di IDDS. Pertama kalinya untuk di IDDS Javasim lewat Satria Bagaswara, initiate. Sangat-sangat baik. Angle yang diberikan oleh kedua drifter masih side by side menuju outer kedua. Kita lihat switching yang sangat-sangat baik. Argi juga menempel dengan sangat baik. Good mimicking line, good mimicking speed juga dari Argi. Dan kita lihat di sini Satria Bagaswara on the line, masih pin to pin terus-terusan ini. Agak sedikit kehilangan momentum seperti Argi, tapi masih coba untuk didekati kembali. Argi closing kembali, closing, tapi ya. Luar biasa. Ada kejadian. Oke, kita masih menunggu. Nampaknya kedua drifter masih belum siap. Ya, bisa dibilang tadi battle-nya cukup tipis ya, sangat-sangat seru. Dimana sudah dilepas keduanya. Argi Putra kali ini yang akan menjadi lead car. Kita lihat dikejar oleh Satria Bagaswara. Outer pertama sangat-sangat baik dari Argi Putra, tapi Satria Bagaswara kita lihat masih menempel terus side by side, pin to pin menuju. Kita lihat menuju interclip dan juga touch and go kedua. Masih dijaga dengan sangat baik proximity oleh Satria Bagaswara. Wow. Chase from Satria Bagaswara menuju outer terakhir. Satria Bagaswara he's throwing the car as close as possible. Mau ngelanjutin omongan gue, Bas. Oke, dan pemenangnya adalah Satria Bagaswara di battle yang bisa dibilang sangat-sangat berkelas. Oke, Randy Hibrizi dari tim Revlu akan melawan Radean Hanggar dari Brand Team. Save for now. Going into the clip one, Randy Hibrizi kali ini lebih dekat seperti jarak kalian. Apa ada sebuah kontak di sana dan masih dilanjutkan oleh Randy Hibrizi yang akan melawan Radean Hanggar kali ini, dan sebuah kesalahan dengan jelas terlihat di clipping kedua oleh Radean Hanggar. Double straighten sepertinya dari Radean Hanggar, sepertinya mobil tidak bisa mendapatkan power untuk melanjutkan momentum yang ada. Sementara itu Randy Hibrizi masih bisa melead run ini dengan sangat baik, dan dia menghabiskan dengan sangat baik Randy Hibrizi yang sayang sekali tadi karena kontak di
outer pertama ini membuat run tadi tidak begitu baik. Oke, Bas, kembali ke Bas ya. Radian Hangar kali ini berada di depan. Big angle diberikan oleh Radian, tapi bisa disamai dengan baik. Randy Hibrizi pin to pin di clipping pertama dan kembali terlihat di clipping kedua sebuah pin to pin dari Randy Hibrizi kepada Radian Hangar dan kembali dipertunjukkan dan seperti ada sebuah insiden kembali kontak terjadi di entry clipping ketiga. Apakah yang terjadi di sana? Deceleration zone sudah terlewat. They already passed the deceleration zone, and Randy Hibrizi bakal menyelesaikan chase run yang seharusnya kalau menurut saya. Tapi hasilnya siapa yang akan maju adalah ya OMT. Nampaknya memang dari kedua run tersebut masing-masing melakukan kesalahan ya yang setimpal bisa dibilang. Dan juga ada beberapa. Oke. Randy Hibrizi kali ini lead kembali dan Radian Hangar mencoba chase kembali. Dan kali ini battle ketiga OMT pertama untuk Randy Hibrizi dan juga Radian Hangar. Oh, kita lihat ada sedikit connection problem dari Randy Hibrizi, tapi sudah membuka angle dengan cukup baik. Bisa dilihat dari trajektorinya ya. Aduh, agak sedikit ya connection problem dari Randy Hibrizi, tapi masih sangat baik dari Randy Hibrizi. Mungkin ini akan mengganggu untuk Radian Hangar, dimana apabila dia melihat mobil jaket-jaket kayak gitu agak sedikit hati-hati. Tapi Radian Hangar agresif sekali untuk bisa menempel mobil dari Randy Hibrizi. Kembali langsung saja mendekat, agak sedikit memotong line untuk bisa menempel setipis mungkin dengan Randy Hibrizi. Bagus, cuman gara-gara connection problem aja. Kelihatannya jadi kayak patah-patah pasti ya. Oke, sudah bertukar posisi kali ini. Oh, Radian Hangar ditempel ketat oleh Randy Hibrizi. Di outer pertama masuk ke touch and go, switching ke kiri menuju outer kedua. Masih tipis. Pin to pin menuju touch and go kedua dan juga outer ketiga. Kita lihat Randy Hibrizi agresif sekali. Mencoba untuk menempel keduanya menggunakan mobil GT86. Dan masing-masing untuk bisa memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Dan kita lihat Randy Hibrizi konsisten sekali chase-nya. Waduh, Randy Hibrizi dan Radian Hangar, dan kita sudah punya hasilnya. Dan hasilnya adalah Randy Hibrizi yang akan maju ke babak Oke, we have the next the last top 8 battle. Sesuai yang akan lolos, apakah akan sweet atau drifting nanti dia. Oke, sudah dilepas. Alfie Pradimas dengan BMW M3 E36. Kita lihat melakukan sebuah inisiasi yang sangat bagus. Samuel Dennis nampaknya agak sedikit ragu-ragu tadi, agak sedikit banyak koreksi. Dan side by side dari keduanya, kedua teammate ini pasti sudah sering latihan bareng. Masih side by side dari Samuel Dennis dan juga Alfie Pradimas menuju touch and go kedua. Touch and go terakhir dan juga outer terakhir. Kita lihat masih side by side, pin to pin. Sign apa coba? Oke, Basya masih agak sedikit struggle, tapi kita lihat keduanya dari pembalap kita ini. Ternyata struggle juga. Ketika inisiasi, nampaknya keduanya harus bersenggolan. Itu bagus. Apa? Again, lead position, clipping pertama, second run. Bagaimana ini Tuba? Kalau kata Umbu nih Civil War. Dan ternyata yang menang adalah Samuel Dennis. Banyak banget yang lo. Oh, ada tiga ini ya, 3 driver yang menggunakan GT86. Ini ada battle yang tadi sudah lolos dari babak top 8. Ya, ada Colin Lewy akan menjadi lead, Satria Bagaswara akan menjadi chase. Nah, kebalik tulisannya, tapi tidak apa-apa. Colin berada di depan, Satria berada di belakang. Kita lihat di sana. Oke, kita lihat sana cukup baik dari keduanya. Colin masih bisa leading dengan baik. Wall scraping wheel style. Colin Lewy yang berada di depan. Sementara itu Satria Bagaswara mencoba untuk memperdekatkan pin dari Satria Bagaswara. Tapi kita di sana angle yang cukup tipis dari Satria Bagaswara. Sementara itu Colin Lewy dengan solid mencoba untuk mengakhiri dengan baik dan kembali terlihat sebuah pin untuk Satria dan
One minor mistake dari Colin. Kali ini Satria Bagaswara berada di depan, berada di tengah-tengah. Clipping pertama diikuti dengan baik oleh Colin Lewy. Save on the touch and go zone. Juga melakukan wall scraping di sana. Satria Bagaswara kali ini lebih besar angle yang diberikan saat memasuki inner clipping pertama. Ada adjustment dari Colin Lewy. Dan semakin jauh sepertinya jarak yang diberikan antara Satria kepada Colin. Kita lihat di clipping terakhir, akankah bisa mengejar mobil dari Colin Lewy, dan tidak terlihat di kamera sama sekali, jauh tertinggal. Proximity yang ada diberikan. Hasilnya sudah ada, dan siapa yang akan maju ke babak selanjutnya, dan dia adalah Satria Bagaswara dengan mobil Mazda RX-7 berwarna hijau yang mewakilkan tim Java Sim maju ke powerful. Mana-mana mobilnya. Ya, wheelbase-nya kecil, mobilnya wheelbase kecil ya. Oke, dan ini dia battle kedua, Sid. And he will start his run. Initiation from Randy Hibrizi, very good. And Samuel Dennis masih menempel dengan saat ketat. Samuel Dennis. Apa yang terjadi dengan Samuel Dennis? Switchingnya nampaknya lurus tadi mobilnya. Ya, tidak bisa switching dengan baik seperti tadi Samuel Dennis, dan harus menghantam mobil dari Randy Hibrizi. Tapi keduanya masih melanjutkan aksi tandem mereka sampai ke garis finish. Masih menunjukkan sebuah aksi side by side, tapi yang menjadi perbincangan dari Samuel Dennis atau insiden atau sebuah leader mistake. Oke, sebelum itu kita langsung saja masuk ke run kedua, di mana kali ini Samuel Dennis inisiasi pada posisi lead. Ditempel, bahkan tadi sempat bersentuhan. Randy Hibrizi agak sedikit tertinggal, kemudian didekati kembali, masuk ke outer kedua dan juga inner flip dekat dengan cone, kemudian touch and go kedua. Masih Samuel Dennis masih cukup rapi, walaupun tidak begitu rapat dengan garis terluar ketika masuk ke outer ketiga. Tapi kita lihat di sini masih belum ada drama yang cukup besar untuk Samuel Dennis. Randy Hibrizi mencoba untuk mendekat. Kita sudah punya hasil dari juri, dan hasilnya adalah Samuel Dennis untuk Raira dan Carlos Denny. Verito memilih untuk one more time, dan dengan itu Samuel Dennis akan melawan Satria Bagaswara. Kembali lagi battle GT86, tapi satu lagi nih GT86 di convert ya. Posisi lead, Colin di posisi chase, sudah dilepas keduanya menuju zona inisiasi dan outer pertama. Kita lihat angle dibuka dengan sangat baik oleh Randy Hibrizi, walaupun memang tidak terlalu ke dalam ya. Colin nampaknya agak sedikit struggle dia. Buka angle terlalu besar dan kehilangan banyak gap di sana. Dan kembali lagi kesalahan. Terlihat jelas Randy Hibrizi nampaknya aman-aman saja masuk ke outer ketiga. Coba didekati oleh Colin menuju free zone dan juga touch and go terakhir, lalu outer terakhir. Ya, Randy Hibrizi tidak banyak masalah dan melakukan kelihatan Colin tadi angle-nya naik turun ya. Banyak sekali perubahan angle di sana, dan itu tentu tidak disukai oleh para juri. Dan kita lihat sudah melakukan inisiasi. Sangat-sangat baik di outer pertama. On the line dari Colin. Literan yang sangat baik, tapi lihat di belakangnya atau di sampingnya Randy Hibrizi juga menempel dengan sangat ketat. Ya, kembali sepertinya agak sedikit melebar Colin di sana, dan kita lihat masih side by side dari keduanya. Pin to pin. Nampaknya agak sedikit terlihat jelas perbedaan angle dari keduanya, dan kita lihat masih side by side. Colin dan Randy Hibrizi pin to pin. One tire drop dari Colin Lewy, dan hasilnya adalah Randy Hibrizi mendapatkan posisi ketiga di babak pertama season ketiga Indonesian Digital Drift Series di kelas Pro 2. Tapi satunya adalah tim yang sudah memenuhi isi season kedua di kelas Pro 2. Suara berada di depan, Samuel Dennis Hananto berada di belakang. Kita lepaskan di grand final ini. Dan initiation dari Satria Bagaswara. Tapi kita lihat di belakang sana ada Samuel Dennis yang mendekat dengan pasti di quarter belakang dari mobil RX-7 tersebut. The run di clipping, dan kita semua pin to pin.
pin dari Samuel Dennis diberikan kepada Satria Bagaswara. Dan kembali diperlihatkan sebuah pintu pin sangat tipis sekali. Tidak ada insiden yang terjadi di sana, sangat-sangat aman. Samuel Dennis comes with a tekad yang sangat besar dan kembali memperdekatkan mobilnya di clipping terakhir. Itulah dia Samuel, the super Dennis. Jika leadnya sangat bagus. Betul sekali. Dan sudah dilepaskan, kali ini Samuel Dennis Sananto yang berada di depan akan dicoba diikuti oleh Mas Derek 7 berwarna hijau dari Satria Bagaswara. Dan kita lihat sebuah inisiasi yang baik. Dan di belakang sana ada Satria Bagaswara, sudah ada pintu pin di clipping pertama. What a show from an experienced Pro 2 drifters. Kali ini kita masih bersama-sama. Ada di sana sebuah switching, kita di sana pintu pin. Masih dijaga oleh Satria Bagaswara bahkan sampai sekarang. Kita di dua clipping terakhir, dan apakah Satria Bagaswara kembali menyerang dan kembali menyerang dilakukan kembali pintu pin Satria Di mana jelek bagusnya ya, tapi proximity-nya. One more time for the final in Pro 2 Round 1 season ketiga. Dan ya memang sangat-sangat berkualitas. Sign untuk Samuel Dennis agar bisa memberikan yang lebih dari dua battle pertama di Grand Final kelas Pro 2 ini. Mari kita lihat kembali di run ketiga Grand Final kelas Pro 2 ini. Satria Bagaswara melawan Samuel Dennis Sananto. Satria Bagaswara kita di sini. Ada di initiation, tapi Samuel Dennis masih bisa menggait pintu kanan, pintu kiri dari Satria Bagaswara masih bersamping-sampingan. Coba itu dilihat, ada magnetnya nggak? Pintu mobilnya masih didekati dengan baik. Kita lihat semua ada Satria Bagaswara, Samuel Dennis, what a chase di clipping outside ketiga. Kita lihat dua clipping terakhir, apakah yang terjadi? Akankah kembali sebuah serangan terjadi dari Samuel Dennis? Kita lihat akankah semakin dekat, semakin dekat, tapi kita lihat betul sekali Memperkecil jarak ya, dan ya, kita langsung saja menuju run kedua. Run kedua kita lihat di sini, run keempat maksud saya. Samuel Dennis Sananto inisiasi yang baik, tapi kita lihat di sana masih ada Satria Bagaswara agak sedikit godek di sana, tapi masih bisa dilanjutkan ke clipping kedua. Kita lihat kembali sebuah serangan yang sangat dekat kembali. Ada sebuah pin dilakukan kembali oleh Satria Bagaswara di run keempat ini. Masih berdekat-dekatan, pintu kanan dari mobil Samuel Dennis berada di dekat dari ban kiri depan dari Satria Bagaswara. Terjadi sebuah sentuhan sayang sana, ada sedikit deceleration sana sebelum adanya clipping dua terakhir. Ada sebuah sentuhan kembali dari sisi kanan Satria Bagaswara. Oke, hasilnya adalah Satria Bagaswara dari Java Sim, tim yang baru ikut di season ketiga, akhirnya bisa menjadi juara. Untuk pertama kalinya di 2022 season ketiga, kita mempunyai satu nama yang baru di podium top spot untuk kelas Pro 2, dan itulah dia Satria Bagaswara. Inilah achievement terbaiknya dia ya, di betul Indonesian sekali. Digital Drift Series. Ya, Satria Bagaswara berhasil memenangkan ronde pembuka, di mana ronde pembuka ini di track yang cukup spesial ya, di J99 Max Drift Circuit. RX7 menang, RX7 menang. Waduh, meta. Andika Rama Maulana proud nih. Ini bakal jadi meta Pro 2 nih kayaknya. Meta Pro 2. Tapi memang kalau ngomongin RX7 memang mobilnya agile banget sih. Agile banget. Oke, kita harus memberikan selamat tentunya kepada Randy Hibrizi pertama kalinya. Ya, Randy Hibrizi berada di podium Indonesian Digital Drift Series di posisi ketiga. Dan selamat juga kepada Samuel Dennis dengan effort yang